Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sanu Madani, nomor absen 12, akan membacakan atau menjelaskan laporan praktikum instalasi dan konfigurasi VLAN. Pertama-tama, sebelum memulai praktek, kita perlu alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, dari alat ada router Mikrotik RB750. Fungsi dari router ini adalah digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan, firewall, VPN, manajemen bandwidth, dan NAT. Router ini cocok untuk jaringan berskala kecil. Nah, yang kedua, dibutuhkan laptop sebagai remote. Laptop berfungsi untuk mengakses dan meremote konfigurasi router menggunakan software Winbox dengan IP kelas C. Nah, yang ketiga ada router board 260GS. Fungsi yang pertama yaitu untuk switching jaringan, yang kedua manajemen jaringan berbasis web, yang ketiga VLAN, keempat port mirroring, kelima port isolation, 6 pembatasan bandwidth, 7 MAC filtering, 8 dukungan SFP atau serat optik. Nah, untuk bahan sendiri ada kabel UTP sebagai untuk menghubungkan perangkat jaringan dengan PC atau laptop untuk transfer data. Nah, yang kedua ada perencanaan instalasi switch. Nah, keterangannya seperti di gambar berikut. Yang ketiga ada topologi. Topologi ini sangat penting ketika kita akan melakukan sebuah praktek. Karena tanpa topologi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu ada langkah-langkah bagaimana cara mengkonfigurasi router Mikrotik untuk menghubungkan router ke switch manageable, lalu ke client. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat: laptop remote Mikrotik RB750, Mikrotik board 260GS. Bahan: kabel UTP Type B. Yang kedua, masuk menggunakan MAC address atau IP default. Yang ketiga, masuk ke terminal, lalu rubah nama tampilan konfigurasi dengan perintah System Identity Set Name sama dengan kelompok 5. Nah, setelah itu buat ganti interface header 1 dengan nama ISP. Keempat, sebelum membuat interface, pastikan terlebih dahulu apakah interface router kita clean dengan perintah int print. Yang kelima, lalu ubah nama interface header 1 menjadi ISP untuk koneksi internet, dan header 2 menjadi VLAN dengan perintah interface setname sama dengan interface setname header 1 name sama dengan ISP. Enter. Lalu buat lagi interface set header 2 name sama dengan VLAN. Yang keenam, tambahkan IP address pada ISP dan VLAN menggunakan perintah berikut. IP address add address sama dengan 180.192.104.1 dengan prefiks 24 atau /24. Spasi interface sama dengan ISP. Enter. IP address add address sama dengan 192.168.12.1/24 spasi interface sama dengan VLAN. Yang ketujuh, konfigurasikan DHCP client untuk mendapatkan IP address dari ISP dengan perintah IP DHCP strip client add interface sama dengan ISP. Enter. IP DHCP strip client print. Enter. IP DHCP min client enable spasi enable 0. Enter. IP spasi DHCP strip client spasi print. Enter. Lalu jika sudah, tambahkan VLAN 10 dan 20 pada interface VLAN dengan perintah berikut. Interface VLAN add name sama dengan siswa spasi VLAN strip ID sama dengan 10 spasi interface sama dengan VLAN. Enter. Interface spasi VLAN spasi edge spasi name sama dengan guru spasi VLAN strip ID sama dengan 20 interface sama dengan VLAN.
Yang kesembilan, tambahkan IP address pada VLAN 10 dan 20 dengan perintah berikut. IP spasi address spasi address sama dengan 192.168.14.1/24 spasi interface sama dengan siswa. Enter. IP spasi address spasi edge spasi address sama dengan 192.168.29.1/24 spasi interface sama dengan guru. Enter. Lalu periksa apakah interface ini sudah mendapatkan IP atau belum dengan cara memasukkan perintah IP spasi address print. Nah, jika sudah aman, dilanjutkan untuk menambahkan IP DNS server dengan perintah IP spasi DNS spasi set spasi server sama dengan 8.8.8.8. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan check and recheck dengan menambahkan perintah IP spasi DNS spasi PR. Jika dirasa sudah aman, kita bisa lanjut ke poin selanjutnya, yaitu menambahkan IP firewall NAT dengan perintah IP spasi firewall spasi NAT spasi edge spasi action sama dengan masquerade spasi out strip interface sama dengan ISP. Enter. Lalu dilanjutkan dengan IP spasi address spasi edge spasi address sama dengan 180.192.104.1 sama dengan interface sama dengan ISP. Nah, jika sudah melakukan penambahan IP pada firewall NAT, kita lalu memindahkan kabel yang tadinya untuk meremote mikrotik, kita masukkan ke router board 260GS. Nah, jika sudah mencantolkan kabel UTP, rubah IP laptop menjadi IP yang satu segmen dengan router board 260GS, yaitu 192.168.88.1. Lanjut masuk ke menu VLAN. Jika sudah masuk, kita lanjut masuk ke menu VLAN. Lalu lakukan konfigurasi pada menu tersebut seperti di foto berikut. Atau lebih jelasnya, pada port 1 VLAN mode sama dengan enable, VLAN receive sama dengan any, default VLAN ID sama dengan 1, centang force VLAN ID, VLAN header sama dengan add if missing. Port kedua, VLAN mode sama dengan enable, VLAN receive sama dengan any, default VLAN ID sama dengan 10, centang force VLAN ID, VLAN header sama dengan leave as is. Port 3, VLAN mode sama dengan enable, VLAN receive sama dengan any, default VLAN ID sama dengan 10, centang force VLAN ID, VLAN header sama dengan leave as is. Port keempat, VLAN mode sama dengan enable, VLAN receive sama dengan any, default VLAN ID sama dengan 20, centang force VLAN ID, VLAN header sama dengan leave as is. Lalu kita bisa mengapply-nya untuk menyimpan ke pengaturan. Yang keempat, konfigurasi bagian VLAN. Nah, di sini ada tata caranya, yaitu menambahkan VLAN ID dengan mengklik append. VLAN ID 1 sama dengan port 1 spasi strip spasi add if spasi is spasi missing titik 2 koma spasi port lainnya leave as is. VLAN ID 10 titik 2 semua port leave as is. VLAN ID 20 semua portnya leave as is. Lalu apply untuk menyimpan semua pengaturan. Lalu kita masuk ke tahap trunking. Yang pertama, konfigurasikan trunking dari ada 2 router ke port 1 router board. Nah, yang kedua, siapkan 2 klien. Klien pertama dihubungkan ke port 2 atau VLAN 10 dengan IP DHCP. Klien kedua dihubungkan ke port 4 atau VLAN 20 dengan IP statik. Untuk VLAN 20 IP statik, isi IP pada perangkat secara manual. Jika sudah, untuk VLAN 10 DHCP
perangkat akan mendapatkan IP secara otomatis tanpa perlu menambahkan IP pada laptop. Yang kelima, sambungan perangkat ke router board menggunakan kabel UTP. Yang keenam, pada masing-masing klien, PC, dan laptop, lakukan testing dan melakukan pemanggilan semua IP yang ada di router. Nah, jika sudah semua TTL berhasil, kita bisa melakukan pengecekan untuk masuk ke website seperti pada contoh berikut. Membuka YouTube. Jika sudah dapat mengakses internet dengan membuka situs online, tes dinyatakan berhasil. Kesimpulan dari praktek kemarin, sebelum memulai praktek pastikan semua perangkat aman agar tidak dapat kendala seperti gagal ketika melakukan ping pada DNS walaupun perintah atau skrip sudah benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.